akhirnya outcome-nya apa nih yang dihasilkan oleh pergulatan di organisasi, dinamika organisasi di KONI itu. Contoh konkret misalnya, kita mulai dari Banten berdiri sampai hari ini, boleh komparatifkan, boleh bandingkan, ya. Hari ini peningkatan prestasi emas dan juga yang diraih oleh di bawah kepemimpinan Pak Haji Edi Aryadi ini, ya itu. Selamat datang di podcast olahraga informatif, tempat di mana kita membahas tentang dunia olahraga yang ada di Provinsi Banten. Bersama saya Yusuf Adam Danendra yang akan menemani kalian pada episode kali ini. Nah, pada episode kali ini kita akan membahas tentang bidang organisasi yang ada di KONI Provinsi Banten. Nah, kebetulan udah bersama saya nih pada hari ini dan udah hadir Bapak Muhammad Bayuni selaku Ketua Bidang Organisasi yang ada di KONI Provinsi Banten. Halo Bapak, Siap. Gimana kabarnya Pak? Alhamdulillah. Nah, kita akan membahas tentang bidang organisasi yang ada di KONI Provinsi Banten nih Pak. Nah, kayaknya langsung aja kita masuk ke perbincangannya nih Pak. Kalau kita mau nanya nih Pak, apa sih bidang organisasi yang ada di KONI Provinsi Banten ini? Terus gimana sih struktur organisasinya? Gimana pembagian tugas-tugasnya yang ada di KONI ini Pak? Oke, baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam olahraga, ya. Banten hebat juara. Baik. Banten ini kan sekarang menjadi perhatian nasional ya, di tingkat prestasi olahraganya. Nah itu kalau kita lihat hari ini, KONI Banten hari ini, pertama adalah kalau kita lihat struktur organisasinya, bagaimana pengejawantahan dari tujuan KONI itu sendiri. Bagaimana kemudian pertama adalah harus mewujudkan prestasi olahraga yang membanggakan. Kedua, membangun watak atau karakter. Ketiga, membentuk dan juga mewujudkan harkat, martabat dan juga kehormatan bangsa selain persatuan, kesatuan dan juga ketahanan nasional. Nah, bagaimana kemudian itu terwujudkan? Salah satunya adalah bagaimana membentuk organisasi di KONI tersebut. Nah, KONI itu ada unsur pimpinan, ya, ada unsur pembantu pimpinan, ada pelaksana. Nah, unsur pimpinan ini terdiri dari ketua umum, wakil ketua umum, sekretaris umum, dan bendahara umum. Ya, kemudian pembantu pimpinan itu wakil sekretaris umum, ya, kemudian wakil bendahara umum, serta auditor internal. Nah, kemudian yang pelaksana itu bidang-bidang tadi, baik itu ketua bidang, wakil ataupun anggota. Nah, disitulah kemudian tadi bagaimana misalnya yang pertama tujuan itu mewujudkan prestasi olahraga yang membanggakan. Nah, itu diolah, digodok di sana ada beberapa bidang. Ya, ada beberapa bidang, mulai dari bidang organisasi, bidang hukum, bidang pendidikan, kemudian diktar, ya. Ada yang terakhir yang sekarang ini yaitu sport science. Nah, itu termasuk juga hal lain umum dan juga yang biasa gitu. Bagaimana kebutuhan organisasi, yaitu sesuai dengan kebijakan pimpinan, dalam hal ini ketua umum. Ya, dari posturnya, strukturnya, organisasi struktur itu seperti apa, bagaimana kebutuhan di wilayah masing-masing. Gitu. Nah Pak, tadi kan udah disebutin nih, kalau ada ketua, ada pembantu ketua, ada pelaksana, itu pembagian tugasnya itu seperti apa sih Pak? Dari misalnya ke pelaksana, pembantunya, pembagian tugasnya itu seperti apa aja sih Pak? Ya, kebijakan itu dibahas ketika kita ada di rapat
kerja ya, ketika rapat kerja. Tapi tidak sebelumnya rapat kerja kita ada rapat-rapat, ada rapat pleno, ada rapat harian, ada rapat pimpinan dan lain-lain. Nah itu diberikan tugas masing-masing. Yang secara umum itu kan kebijakannya ada di pimpinan. Ya. Teknisnya nanti itu ada di bidang-bidang tadi. Bagaimana kemudian misalnya bidang pembinaan dan prestasi untuk mengangkat Banten lebih di bidang prestasi olahraga itu bisa lagi targetnya lebih, bukan hanya 10 besar gitu kan. Nah itu bagaimana kemudian sekarang kan olahraga itu tidak hanya prestasi daerah, itu menjadi prestise daerah sekarang. Ya kan? Wajah daerah. Iya, wajah daerah, potret daerah. Bagaimana political will pemerintah, dalam hal ini gubernur atau kabupaten kota yang ada di wilayah, itu ada nggak kebijakannya untuk meningkatkan prestasi olahraga tadi. Ya, seperti itu. Jadi dibagi fungsi tugas masing-masing sesuai dengan bidangnya tadi secara pelaksanaannya. Tapi ketika bicara kebijakan itu ada ketua umum, ada wakil, ada sekretaris dan lain-lain seperti itu. Nah Pak, menurut Bapak nih sistem organisasi yang ada di KONI ini sudah berjalan dengan baik dan mendukung prestasi atlet-atlet di Provinsi Banten belum sih Pak? Kita mulai dari Banten berdiri sampai hari ini, boleh komparatifkan, boleh bandingkan ya. Hari ini peningkatan prestasi emas dan juga yang diraih oleh di bawah kepemimpinan Pak Haji Edi Aryadi ini. Ya, itu saya pikir lonjakannya luar biasa yang diraih oleh hasil dari pembinaan debat tebal, bagaimana kemudian kita merumuskan, meningkatkan, membina dengan program-program yang menyentuh kepada atlet ya, atlet patriot-patriot Banten ini sudah berkibar di tingkat nasional dan internasional. Contoh konkret misalnya kemarin ketika kita di Aceh dan Sumut pun saya pikir itu loncatan luar biasa prestasi yang diraih oleh Banten ini, prestasi yang membanggakan saya pikir. Banyak peningkatan Pak ya dari tahun sangat. Nah Pak, dari tadi kan kita membahas kayak pengurus KONI nih Pak. Apa sih kriteria-kriteria yang dibutuhkan dan ditetapkan nih oleh KONI Provinsi Banten untuk menjadi pengurus, terutama di bidang pembinaan dan prestasi yang ada di KONI Provinsi Banten nih Pak? Ya, kan ketika kita musyawarah provinsi misalnya KONI ya Banten misalnya, kemudian visi misi disampaikan oleh calon ketua umum, terpilihlah ketua umum, anggotanya itu kan terdiri dari cabang olahraga, pengprov lah kita sebut misalnya gitu, atau KONI di kabupaten kota yang ada di Banten ini. Nah, untuk masuk ke pengurusan itu harus masuk di anggota KONI itu. Ya kan nanti misalnya contoh konkret misalnya begini. KONI Kabupaten Tangerang hadir di Musprov, kemudian merekomendasikan, ya kan? Nah, A misalnya untuk duduk di pengurus KONI. Kemudian SIWO PWI juga punya suara anggota merekomendasikan A untuk masuk ke pengurusan. Jadi artinya orang yang masuk di organisasi KONI itu adalah orang-orang yang secara tipikal, secara empiris pengalaman mereka sudah bergelut di bidang olahraga, baik misalnya SIWO tentang media ataupun publikasinya tentang olahraga, ya kan. Kemudian cabur bulu tangkis juga. Jadi ada giroh semangat peningkatan prestasi olahraganya sudah ada, gitu. Kecuali emang ada hal yang dibutuhkan misalnya tentang keuangan, mungkin bisa mengambil secara kompetensi mereka. Ada yang memiliki di bidang keuangan, gitu. Contoh konkret selain bendahara ada juga auditor internal, gitu kan. Nah itu seperti itu. Jadi minimal harus masuk anggota KONI dulu, ya baik itu pengprov, cabur misalnya atau pengurus KONI kabupaten kota yang ada di wilayah Banten ini. Nah
Pak, tadi kan kita udah bahas kriterianya nih Pak. Yes. Ketika sudah masuk menjadi anggota dan pengurus, pasti kan kinerja tuh jadi tolak ukur ya Pak ya. Kita pasti memperhatikan kinerja anggota-anggota juga. Gimana sih Pak dari KONI ini untuk menjaga kompetensi dari anggota-anggota yang ada di KONI Provinsi Banten ini Pak? Ya, pertama kita nawaitunya dulu, ya kan? Ketika diberikan trust, kepercayaan atau amanah untuk masuk di pengurus KONI, ya kan? Nah, setidaknya kita sudah memiliki apa namanya gagasan, kemudian ide serta program yang sangat membumi, ya kan, untuk peningkatan di masing-masing bidang. Tapi setidaknya itu juga dibingkai bagaimana kemudian kebijakan pimpinan, ya kan. Kedua, bagaimana kemudian kita juga menanamkan tentang kebersamaan, ya, kebersamaan, soliditas. Ya, itu penting dalam sebuah organisasi. Soliditas itu penting. Ya, kadang keterampilan diabaikan, tapi bagaimana yang soliditas itu, ya. Nah, itulah yang kemudian hari ini kan tadi, ya, berbanding lurus dengan political will dari ketua umum misalnya tentang kebijakan-kebijakannya, itu sekarang berbanding lurus dengan hasil dari prestasi tadi. Artinya sentuhan dingin dari ketua umum dan juga seluruh pengurus KONI Banten khususnya itu bisa dilihat dari hasil prestasinya. Berarti dari program binpresnya, program umumnya, program organisasi, program bidang-bidang yang lain yang mendukung ke prestasi, itulah yang kemudian dijadikan sebuah hasil bagaimana kemudian apa namanya kepercayaan masyarakat Banten terhadap KONI ini betul-betul bisa terlihat. Dilihatnya apa? Ya, itu prestasi tadi. Apapun itu, pokoknya organisasi olahraga itu dinamikanya yang ada, dilihatnya keberhasilannya dari prestasi tadi. Ya? Itu prestasi. Jadi gimana cara kita menghadapi dinamikanya, tapi prestasi harus ada. Ukurannya itu, ukurannya itu, ya, ukurannya prestasi. Nah, Pak, tadi kan tadi Bapak bahasnya bilang kalau ada kompetensi atau hal-hal yang ditetapkan untuk menjadi anggota atau pengurus di KONI Provinsi Banten nih Pak. Pasti anggota itu kan nggak mungkin skillnya stuck di situ aja. Dari KONI Provinsi Banten itu ada program pengembangan atau pelatihan nggak sih Pak untuk staf-staf atau pengurus yang ada di KONI Provinsi Banten ini Pak? Ya, itu bisa dilihat, dilakukan dengan apa namanya dinamika dan juga pengalaman proses ketika kita di KONI ini pengurus itu, ya. Jadi bisa terlihat tuh, ya, terlihat, termotivasi, kemudian juga bagaimana kemudian setiap pegawai juga atau pengurus mengembangkan kompetensinya, ya. Ketika misalnya bidang binpres, karena kan prestasi itu ada di bidang binpres, saya contohkan misalnya, itu bagaimana binpres mengolah, ya, memberi kesempatan kepada setiap anggota KONI Banten, ya, untuk terus meningkatkan dengan program, misalnya program jangka panjang prestasi yang ada di Banten, ya, setiap bulan misalnya atlet diberikan bantuan biar terlatih seperti itu. Nah, itu juga salah satu. Kalau pengurus, saya pikir ini kan prosesnya terus berlangsung, ya. Bagaimana kemudian ada inovasi, ya, ada pengembangan, bagaimana kemudian tiap dituntut, ya, dituntut untuk terus meningkatkan apa namanya prestasi di masing-masing bidang, misalnya seperti itu. Nah, tadi kan kita dituntut nih untuk memiliki peningkatan di masing-masing bidangnya nih Pak. Kalau dari KONI sendiri Pak, ada nggak sih evaluasi rutin yang dilakukan biar kinerja anggota-anggotanya itu dipantau gitu Pak, biar terlihat gitu hasilnya? Jadi dilakukan evaluasi rutin itu ada nggak sih Pak? Nah, kalau untuk apa namanya evaluasi rutin, ya memang langsung, ya, tidak langsung, tapi kemudian secara kasat mata, misalnya kita ada dari anggota, ya, itu juga sudah menjadi secara tidak langsung, ya, itu kita evaluasi rutin, ya. Jadi kita lihat fakta di lapangan, ya, evaluasi rutin lihat fakta lapangan. Tapi kalau secara rutin misalnya membahas tentang ini, tidak, kita kan ada opennya, ada di rapat kita evaluasi, ya. Jadi konteksnya
fakta, kenyataan, kemudian kita bahas di rapat pleno, rapat harian, rapat pimpinan, atau kita di raker. Oh, iya. Jadi evaluasinya sebetulnya dilakukan, cuma secara tidak langsung konteks, misal kita evaluasi ini enggak. Jadi kita evaluasinya kita lakukan di rapat-rapat, ada rapat pleno, rapat harian, rapat pimpinan ya, atau kita di raker dan juga nanti tingkatnya biasa di Muspop seperti itu. Jadi evaluasi secara formalnya mungkin tidak dilakukan dan tidak tidak secara tertulis gitu ya, tapi selalu dilakukan secara fleksibel lah ya. Ya, itu kan di rapat-rapat tadi. Rapat-rapat itu kan juga membahas misalnya evaluasi tentang bagaimana di masyarakat misalnya, atau di anggota KONI ada hal apa nih, kita selalu ada rapat. Mungkin ada rapat pimpinan dulu misalnya gitu kan. Kalau rapat pimpinan kan misalnya saya selaku ketua bilang kan tidak masuk rapat, dibahas mungkin di sana ya, atau rapat harian yang BPH gitu kan, atau rapat pleno itu kami bisa hadir. Nah, kita sampaikan hal-hal bentuk evaluasi itu. Contoh konkret misalnya ketika kita mau persiapan KONI PON kemarin di Aceh Sumut, udah tiap waktu kita evaluasi itu, bagaimana perkembangan atletnya, bagaimana hasil monitoringnya, bagaimana kemudian jangka persiapan ke depan, kita evaluasi itu semua. Jadi evaluasinya berjalan seiring apa yang terjadi di lapangan ya Pak? Ya. Nah, kalau sejauh ini nih Pak, anggota KONI Provinsi Banten ini beranggotakan berapa sih Pak sekarang? Ya, memang kita progresnya ini makin meningkat ya. Kalau kabupaten kota kan sudah stuck ya, 8 gitu kan untuk KONI-nya kan. Yang lainnya kadang sampai hari ini juga misalnya saya sih belum untuk raker nanti tahun ini apakah ada lagi keanggotaan KONI Banten yang baru gitu disahkan di rapat kerja, kita belum lihat. Jadi sampai hari ini kita lihat ya udah 60 lebih lah dengan jadi, semuanya. Sampai saat ini udah 60 lebih, tapi kemungkinan akan ada perubahan tergantung kebijakan-kebijakan di depan ya Pak ya? Bagaimana kita mengajukan? Oh iya. Ada nggak pengajuan dari organisasi KONI misalnya cabur ya, Pengprov mengajukan ke kami untuk menjadi anggota KONI. Tapi itu kita terima ketika mereka sudah ada datanya di KONI pusat. Jadi kami sahkan nanti di rapat kerja gitu. Seperti itu, atau di Musprop akhirnya kita terima. Jadi mereka mengajukan diri dulu. Mengajukan diri. Nah, di rapat kerja mereka presentasi seperti ini nih cabang olahraga kami gitu kan, visi tujuan dan lain-lain. Kemudian juga apakah peserta raker menyetujui tidak untuk menjadi anggota? Karena ketika sudah menjadi anggota kan hak-hak dan kewajibannya kami tuntut dan mereka berikan juga kepada KONI. Gitu. Betul. Nah, tadi kan Bapak sempat menyinggung hak dan kewajiban yang sudah menjadi anggota nih. Betul. Selain hak dan kewajiban, pasti apa aja sih Pak keuntungan menjadi anggota dari KONI Provinsi Banten ini Pak? Jelas lah. Kalau sebuah cabang olahraga yang ada di Indonesia tidak menjadi anggota KONI atau organisasi lainnya misalnya, selain KONI kan ada KORMI gitu kan, dan lain-lain yang menampung induk organisasi. KONI itu kan induk organisasi olahraga. Betul. Mereka tidak akan mengikuti event formal, event resmi yang ada di Indonesia ya, itu misalnya PON. Nah, kalau tidak jadi anggota ya nggak mungkin. Tidak bisa. Nah, tidak bisa. Atau di tingkat provinsi, Porprov gitu kan, bukan olahraga provinsi. Nanti yang 2026 kita akan laksanakan di Tangsel. Ada yang tidak menjadi anggota untuk menjadi salah satu cabur yang pertandingan, itu nggak bisa. Nggak bisa Pak ya? Jadi harus melalui proses mereka menjadi anggota dulu, gitu kan. Nah, nanti baru hak-haknya setiap event kegiatan KONI, rapat, event apa itu bisa ikut, ya. Seperti itu yang bisa. Pokoknya cabur itu kalau tidak ikut KONI, ya selesai. Kalau bahasa Gen Z-nya mas selesai. Iya. Nah Pak, kalau untuk cabang olahraga itu apa sih Pak yang ada di Provinsi Banten nih?
Banyak ya. Kita kan ada misalnya yang fungsional ya, itu ada kekhususan lah katakan ya. Misalnya Siwo, ya kan. Kemudian Bapopsi, ya, benar olahraga pendidikannya kan, pelajarnya itu Bapopsi. Kemudian Bapomi yang mahasiswanya kan ada. Kemudian apa tuh Bapor Korpri khusus yang pegawai negeri juga ada. Itu menjadi anggota KONI. Itu belum cabur yang lain ya. Kalau misalnya kalau yang sangat populis sepak bola, bulu tangkis, itu sudah PSSI, PBSI dan lain-lain, banyak lah itu kan. Yang baru juga kan banyak sekarang yang ada, tapi ketika di pusat diterima, nah mereka juga bisa mengajukan menjadi anggota. Tapi dengan syarat misalnya dia harus ada di 50% KONI daerah. Ya, daerahnya misalnya gitu, seperti itu. Nah, Pak, tadi kan Bapak nih udah berapa kali menyebutkan kalau ada syarat-syarat dan ketentuan untuk menjadi anggota nih. Emangnya apa aja sih, Pak, itu syarat-syarat untuk menjadi anggota KONI-nya nih, Pak? Ya, satu syaratnya ya itu ada dia menjadi anggota KONI pusat. Itu satu, itu pokok tuh. Ya kan? Kedua, dia harus ada di KONI kabupaten kota. Kalau kita ada 8, ya minimal kalau misalnya kita disahkan di beberapa raker itu minimal 4,5-nya lah ya, sudah ada di mana kabupaten kota ya, seperti itu. Kemudian dia mengajukan ke KONI provinsi untuk menjadi anggota dengan profilnya, ya, profil kemudian juga ditampilkan juga permainan seperti ini ya, kemudian juga alatnya ini nanti, kemudian setelah itu ketika di raker kami sampaikan ini profil cabur A misalnya untuk mengajukan menjadi anggota, silahkan presentasi, ya kan, praktekkan gitu, misalnya olahraganya seperti apa gitu, kalau enggak di slide gitu kan, ditampilkan gitu, seperti itu. Nah kemudian dan lain-lain, setelah itu kami sampaikan ke forum raker, apakah cabur ini dengan kriteria seperti ini, setelah kami validasi ya dan lain-lain, perlengkapan persyaratan lain-lainnya, diterima untuk menjadi anggota KONI Provinsi Banten. Kalau FLUR, raker misalnya forum itu menyetujui, ya selesai bahwa KONI itu cabur itu diterima di anggota menjadi KONI Provinsi Banten. Jadi tadi persyaratannya harus ke pusat dulu, ke kabupaten atau kota dulu, baru ke Provinsi Banten ya. Mekanismenya pun nanti dia mengajukan profil cabang olahraganya, lalu nanti dimusyawarahkan, baru betul, muncul disahkan atau tidaknya gitu, Pak. Iya, di peserta raker nanti gitu, seperti itu. Nah, Pak, untuk menjadi anggota KONI itu kan ada masa berlakunya, Pak. Kalau untuk memperpanjang masa berlaku keanggotaan KONI itu seperti apa, Pak, mekanismenya dan cara-caranya itu? Kalau mekanisme dan cara sebetulnya untuk menjadi memperpanjang, kita tidak ada perpanjangan masa itu ya. Selama dia aktif, kemudian misalnya contoh konkret, misalnya musyawarah provinsi di cabornya itu harus rutin ke kami, nanti mengajukan bahwa kami ingin mengganti kepengurusannya. Nah, periodisasi itulah yang kemudian kita lihat. Ke periodisasi kepengurusannya. Kalau dia 4 tahun misalnya tidak mengajukan lagi, berarti itu pakem organisasi itu. Kami akan tanyakan itu. Ketika mereka sudah prosesnya sesuai dengan waktunya, ya itu terus aja mereka menjadi anggota KONI. Seperti itu. Berarti dilihat dari keaktifan cabur-caburnya itu. Ya, keaktifan. Kami tuntut juga untuk bantu bina, ya, kami kembangkan, wujudkan untuk mereka berprestasi, untuk berkontribusi mengharumkan nama Banten di tingkat nasional, ya. Nah, tadi kan Pak, kalau untuk periodisasi keanggotaan itu dilihat dari keaktifan. Kalau misalnya ada nggak sih Pak hal-hal yang menjadikan keanggotaan dari KONI Provinsi Banten itu dicabut gitu, Pak?
selama ini kita memang tidak ada ya mencabut gitu ya. Tapi kalau misalnya ada dua, nah itu pernah nggak terjadi ada dua misalnya, dua kepengurusan, ya selesaikanlah internalnya sendiri gitu, ya. Biar kalau sudah selesai baru kami hak-hak dan kewajibannya kita penuhi bersama-sama dan lain-lain. Jadi selama ini saya belum pernah dengar udah di periode saya di KONI belum pernah untuk mencabut seperti itu keanggotaannya. Tapi kalau ada dua pernah gitu. Tapi untuk diselesaikan lah. Diselesaikan secara internal. Ya, internal. Kita tidak intervensi. Siapa selesai, ketika selesai ya kita terima lagi dengan baik. Ya, jadi gitu. Pencabutan status keanggotaan itu belum pernah terjadi, Pak ya? Belum pernah saya kalau yang selama ini. Iya. Jadi kalau misalnya ada masalah dari cabang olahraga atau organisasinya itu kita tidak mengintervensi gitu, Pak? Kita intervensi, tapi kita punya kewajiban untuk mengingatkan. Misalnya, oh ini berakhirnya nanti 5 bulan lagi, ya kita ingatkan supaya sesuai dengan periodenya, waktunya. Gitu. Kita ingatkan. Ya, makanya kemudian banyak setelah kami ingatkan, ya kalau misalnya sedikit tidak aktif gitu kami ingatkan, alhamdulillah mereka punya motivasi lagi untuk sesuai jadwal. Atau ada perpanjangan kan bukan dari kami, ya kan dari induknya. Betul. Induk cabur dia di tingkat pusat. Oh ini diberi waktu dulu misalnya 6 bulan. Nah kita pun tidak masalah itu. Ya seperti selama itu ada legal formalnya. Secara konstitusional gitu kan, kepengurusannya itu betul-betul sah gitu. Kita terima secara itu. Nah, terima kasih Bapak udah memberikan pengalaman dan wawasannya terkait bidang organisasi yang ada di KONI Provinsi Banten ini nih. Kita jadi tahu nih bagaimana cara menjadi anggota, bagaimana menjaga status keanggotaan, bagaimana kita berprestasi dan apa aja hak dan kewajiban kita yang harus kita jalankan ya Pak. Nah, pada episode kali ini tentunya pasti menjawab pertanyaan teman-teman tentang bidang organisasi yang ada di KONI Provinsi Banten. Saya Yusuf Adam Datendra selaku host pada podcast olahraga informatif mencukupkan episode pada kali ini bersama Bapak Muhammad Bayuni selaku Ketua Bidang Organisasi di KONI Provinsi Banten. Terima kasih sekali lagi kepada Bapak Muhammad Bayuni telah hadir untuk membahas tentang bidang organisasi pada episode kali ini. Kepada teman-teman yang telah menonton episode podcast olahraga informatif pada kali ini, jangan lupa untuk menunggu episode-episode selanjutnya yang tentunya tidak kalah seru nih dari episode kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga Jaya Banten hebat juara.